Harvey Mois bukan pelaku utama korupsi timah. Praktisi hukum tantang BPKP audit 375 perusahaan lain. Wah, benarkah ada orang besar di belakangnya? Ya, kalau berbicara terkait dengan 6,5 tahun, pertimbangan hakim di sini tidak menemukan adanya keterlibatan besar yang dilakukan oleh Harvey Mois dalam kasus ini. Ya. Karena dia hanya sebagai representatif dari PT Repainet Bangka Tin. Dan memang kalau Ya, bukti kalau memang ini berbicara keadilan ya, audit BPKP itu melakukan audit dari periode 2015 sampai 2022. Berapa perusahaan yang bekerja sama dengan PT Timah? Timah, oke. Sebanyak 375 perusahaan. Audit, berani nggak BPKP mengaudit 375 perusahaan ini? banyak banget bang itu bang. Jangan hanya PT RBT sama PT Timah saja. Oke. 375 perusahaan ini mana? Ya, ada tangan-tangan bergerak, kita juga kan nggak tahu, karena yang bergerak ini anehnya ini kan tebang pilih, Mas. Iya. Ya, saya bukan mendiskreditkan kejaksaan, tapi kalau yang namanya modus itu kan sama. Tambang ilegal, modusnya adalah dia jual nih, nanti dia punya uang, dia punya hasil penambangan ilegal, kan dia nggak bisa jual ke luar negeri. Karena apa? Sekarang ini kan harus masuk ke smelter. Iya. Smelter disaring, kalau yang ilegal dia nggak mau Iya, terima. dia harus jemput pasti Nah, kan. pertanyaan saya, apakah itu hanya di Timah, Mas? Ya pasti ada tambang-tambang lain kan. Nah, emas juga pasti gitu, batu bara dan lain-lain Nikel, bisa ke situ kan. Iya. Nah, kenapa kagak ditangkap-tangkepin? Karena masih tebang pilih. Iya. Mungkin yang backingin masih kuat. Terus terang, penegakan hukum ini lemah. Dan satu, menjadi lemah karena yang terlibat bukan rakyat saja. Di belakang itu adalah aktor-aktor yang penting, tidak hanya aktor yang pengusaha, tapi juga utamanya adalah mereka yang punya kebijakan politik, Iya, pemegang betul. kebijakan Iya, politik ada di betul. dalamnya. Itu yang kemudian membuat susah juga untuk kemudian bisa memastikan semua berjalan sesuai dengan aturan gitu ya Pak ya. plus Plus, baju coklat sama baju hijau. Praktisi hukum Pitra Romadoni menyebut Harvey Mois bukan pelaku utama korupsi timah. Ia pun menantang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit menyeluruh 375 perusahaan yang terafiliasi dengan PT Timah. Kalau bicara keadilan audit BPKP itu dari 2015-2022, berapa perusahaan yang bekerja sama dengan PT Timah sebanyak 375 perusahaan audit. Berani nggak BPKP mengaudit 375 perusahaan ini? Jangan hanya PT RBT dan PT Timah saja, 375 perusahaan ini mana? Kata Pitra dalam program interupsi iNews TV bertajuk Vonis Koruptor 50 tahun Mungkinkah? Jadi, tidak bisa juga menyalahkan Harvey Mois. Wah, harus bayar 300 triliun rupiah. Tidak, terdakwa saja ada 32 terdakwa imbuhnya. Lebih lanjut, ahli hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi curiga ada pihak-pihak yang melindungi kasus dugaan korupsi timah yang menjerat suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Mois. Menurut dia, kasus ini membuktikan lemahnya pengawasan negara terhadap aktivitas penambangan liar. Oleh karenanya, menurut dia, tak menutup kemungkinan ada campur tangan dari pihak-pihak tertentu untuk melanggengkan aktivitas penambangan ilegal ini, yang hingga kini namanya belum terungkap. Belum lagi, adakah yang membackup mereka sehingga mereka itu aman-aman saja? Ataukah justru dari pihak negara sendiri? Ujar Yenti. Yenti pun meyakini bahwa ada unsur tindak pidana pencucian uang dalam kasus yang menyeret Harvey Mois ini. Ia yakin sejumlah mobil dan jam tangan mewah yang baru-baru ini disita oleh Kejaksaan Agung dari Harvey merupakan hasil dari pencucian uang. Korupsi atau kejahatan ekonomi paradigmanya mudah sekali. Dia korupsi apa? Dapat apa dari korupsi? Dapat uang, terima gratifikasi, kata Yenti. Lalu yang disita apa? Rumah, mobil. Itu namanya TPPU. Karena dari uang hasil korupsi itu sudah dibelikan mobil. Jadi sesederhana itu TPPU. Lanjutnya, menurut Yanti, setiap kasus dugaan korupsi mestinya langsung diikuti dengan pengusutan tindak pidana pencucian uang. Sehingga penegakan hukum bukan hanya fokus pada upaya memenjarakan pelaku karena kasus korupsi, tetapi juga bagaimana memulihkan kerugian negara. Menanggapi
Menanggapi hal ini, pendakwah Hussein Ja'far Al-Hadar atau yang akrab disapa Habib Ja'far ikut miris melihat perbedaan hakim dalam memperlakukan koruptor dengan rakyat miskin. Melalui Instagram story-nya, Habib Ja'far mengunggah ulang video berisi rekaman persidangan Harvey Muiz dengan Nenek Asyani. Terlihat jelas perbedaan sikap antara keduanya di dalam ruang sidang. Harvey Muiz yang merupakan terdakwa kasus korupsi timah dan merugikan negara setara 300 triliun rupiah tampak tertawa bahagia kala memeluk istrinya Sandra Dewi dan asistennya di dalam ruang sidang. Para hakim yang melihat interaksi Harvey Muiz dengan sang istri ikut tersenyum di kursi mereka. Tidak hanya mendapat privilege tersebut, ayah dua anak itu juga divonis penjara 6,5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Nenek Asyani yang sempat dituding mencuri 7 batang kayu milik perhutani harus menghadapi ancaman hukuman 5 tahun penjara. Berbeda jauh dengan persidangan Harvey Muiz, nenek asal Situbondo, Jawa Timur memohon sambil berlutut kepada hakim supaya tidak mendapat hukuman. Nenek Asyani sampai harus ditenangkan terlebih dulu dan dibantu oleh jaksa supaya mau duduk di kursi terdakwa. Yang koruptor tertawa bahagia. Bunyi keterangan pada video tersebut yang diunggah akun @purnomo polisi baik. Video tersebut menyentuh hati Habib Ja'far. Laki-laki disebut keturunan Nabi Muhammad SAW itu sampai menyebut nama Tuhan di kolom komentar. Ya Rob, tulis Habib Ja'far, seolah mengutarakan ketidakadilan antara dua kasus tersebut. Komentar Habib Ja'far pun mendapat berbagai balasan dari warganet. Miris hati lihat kayak gini Bib, tapi ya gimana lagi, faktanya kayak gini, kata seorang warganet. Semoga di akhirat kelak akan mendapatkan hukuman yang setimpal ya Bib, imbuh warganet lain. Bagaimana ini Bib, banyak yang sudah berusaha jadi seorang muslim yang baik, tapi malah diganjar hukuman yang tidak memanusiakan kita sebagai manusia, ujar warganet lainnya. Terkait hukumannya ini, banyak netizen yang menyebut jika hal tersebut tidak adil, sehingga kemudian menuai pro dan kontra. Di laman X, akun @tanya_rlface menyebut jika dana korupsi Harvey Muiz ini mampu digunakan untuk menggelar Piala Dunia. Netizen di akun tersebut bahkan membandingkan anggaran Piala Dunia di Korea dan Jepang yaitu 109 triliun rupiah. Sedangkan anggaran gelaran sepak bola di Brasil menghabiskan 235 triliun rupiah. Di sisi lain, anggaran Piala Dunia di Rusia menghabiskan biaya sekitar 182 triliun rupiah. Berdasarkan unggahan ini, netizen menyebut jika dana korupsi Harvey Muiz sebesar 300 triliun rupiah bisa menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah untuk menggelar Piala Dunia di tanah air. Damn tuh bro, tuan rumah tunggal bisa loh, balas netizen. Kesel liatnya, tapi apalah daya. Komentar akun lainnya, Indonesia auto jadi peserta Piala Dunia tanpa rekayasa, ungkap netizen.